Nah jadi Bapak tuh pernah dikirimin kayak di print gitu foto-foto Dinar seksi dikirimin ke Bapak. Ini bagian dari proses kehidupan. Tidak semua perjalanan hidup manusia itu berjalan normal dan berjalan lurus-lurus saja. Betul. Gitu. Boleh Gus Bule tapi bisa di muslim. Nah, gitu aja. Maafin Teteh, jadi dulu sempat ngecewain Bapak, ngecewain Mama. Nggak apa-apa ya. Yang penting ya Pak Ustadz ya, mudah-mudahan husnul khatimah ya. Amin. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal. Senang sekali saya Angel Elga bisa hadir kembali menemani pemirsa. Pada pagi hari ini mengambil hikmah dan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kita sapa saja Ustadz Sastro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah, kabar dan kenyataan baik semua. Alhamdulillah. Pagi hari ini karena kita telah kedatangan narasumber, seorang artis yang juga berprofesi sebagai DJ joki atau DJ, yang kita sapa juga sebagai namanya Dinar Candy. Ya, Assalamualaikum Dinar. Assalamualaikum Kak Angel, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dan juga kehadiran ayahnya sendiri ya. Ya, Ya, ayahnya yang kita sapa juga Pak Haji sebagai Aceh. Pak Haji Aceh. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Haji? Baik. Alhamdulillah. Dinar kan pasti paham ya kalau profesi sebagai DJ pasti kan keluarnya di dunia malam Dunia gitu. malam. Pasti ada guncing-guncingannya gitu. Dinar memikirkan nggak itu sebelum Dinar memutuskan bekerja di dunia malam, profesi sebagai DJ itu kebayang nggak akan diguncing, bagaimana perasaan Dinar gitu? enggak, jadi zaman dulu tuh Kak Angel, jadi Dinar tuh pokoknya di otak Dinar tuh aku pengen jadi DJ, aku suka musik kayak gitu aja dulu. Apapun pembicaraan apapun tetangga, resikonya. resikonya sudah dipikirkan gitu. Enggak kepikir, jadi Dinar tuh pengen main musik aja, pokoknya pengen belajar DJ kayak genre-genre elektronik kayak gitu. Enggak kepikiran bahwa kalau DJ itu dunia malam bisa diomongin sama semua orang kayak gitu. Ternyata efeknya itu kayak tetangga, terus pernah ngomongin ke Bapak, terus kayak Dinar kan sempet kayak pakai pakaian seksi kayak gitu. Bapak kan nggak lihat sosial media ya. Nah jadi Bapak tuh pernah dikirimin kayak di print gitu foto-foto Dinar seksi dikirimin ke Bapak. Sampai Bapak tuh sakit. Pak Asep, waktu Pak Asep tahu putrinya Dinar kerja sebagai DJ profesinya malam, apa Pak Asep ini menyetujui atau bagaimana? Dulunya tidak. 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 Kenapa itu kan Dinar itu keluaran pesantren. Dulunya keluaran pesantren, makanya Dinar itu alhamdulillah kuatlah. Itu kuat keimanannya, keislamannya gitu. Pak Asep sendiri profesinya sebagai apa? Bapak sebagai guru ngaji biasa di kampung gitunya kesatunya, dan itu Bapak sebagai petani gitu. Jadi anak-anak yang kecil di kampung Dinar semuanya belajar ngaji sama Bapak kayak gitu. Nah, Pak Ustadz, ini kan kalau dengar ceritanya, apalagi profesi Pak Asep ini kan sebagai guru ngaji, artinya si Dinar ini sudah dididik ilmu agama dari kecil. Pandangan Ustadz tuh bagaimana gitu? Apa yang diambil langkah oleh si Dinar ini gitu? Ya, jadi yang pertama Mbak Angel ya, bahwa setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi orang baik, berjalan di jalan yang baik. Tapi juga harus diingat
bahwa anak kadang punya kecenderungan, punya pilihan, dan punya imajinasi sendiri untuk mengambil jalan hidupnya. Ya. Dan disinilah fungsi orang tua untuk mengarahkan, membimbing, membina. Karena memang kita hidup itu Mbak Dinar ya kan tidak hanya pada antara hubungan bapak dan anak saja, tapi ada lingkungan sosial, ya ada tanggung jawab sosial, ada image sosial. Yang ini menjadi beban bagi orang tua, apalagi terkait dengan posisi orang tua. Betul. Itu ya yang dalam realitasnya menjadi contoh bagi masyarakat. Itu satu. Prinsipnya seperti itu. Tapi Bapak juga harus ingat ya Bapak, bahwa Allah itu mengaruniai hambanya dengan berbagai macam profesi, jalan hidup, bakat, dan kemampuan. Alhamdulillah Mbak Dinar ini diberi karunia oleh Allah bakat kepekaan bermusik yang cukup tinggi. Bakat bermain, keterampilan yang itu tidak semuanya dimiliki oleh banyak orang. Ini juga patut disyukuri Pak. Jadi suara hati Mbak Dinar untuk bisa mendengarkan musik, suara hati Mbak Dinar untuk bisa bermain musik dan lain sebagainya, itu karunia Allah. Yang kalau ini dikembangkan, dijadikan alat untuk menuju kebaikan, menyebarkan kebaikan, ini juga menjadi sarana menuju ke jalan yang baik. Kita bisa memahami Mbak Angel ya, kekhawatiran ayah. Iya. Karena bagaimanapun di mata kaum syariah atau kaum syariat, dunia malam, musik, disc jockey dan lain sebagainya itu image-nya buruk. Tapi kalau kita yakin bahwa ini bisa menjadi sarana dakwah, medan perjuangan bagi Mbak Dinar untuk menyampaikan sesuatu kebaikan di dunia itu, barangkali kita pahami Mbak Dinar memang dikaruniai Allah kemampuan seperti itu untuk bisa berdakwah di jalan itu. Nah itu Pak, jadi kekhawatiran Bapak itu sangat beralasan. Iya. Tetapi ini juga perlu direnungkan ulang, karena Bapak juga sudah berusaha untuk menasihati, Bapak berusaha mengingatkan, Bapak berusaha mendidik, gitu kan. Tapi ternyata kan Mbak Dinar nggak bisa karena mengambil suara jalan hatinya yang gitu, berbeda. ya. Nah kalau gitu ya faya tawakal Allah, ditawakalkan aja kepada Allah, didoakan ya Allah. Aku sebagai orang tua sudah menjalankan fungsi saya untuk didik anak saya, mengarahkan anak saya ke jalan yang menurut kita sesuai ajaran syariat. Tapi engkau menghendaki lain, anakku jadi begini. Saya mohon juga ya Allah jaga anak saya. Mudah-mudahan kemampuannya, profesinya bisa menjadi jalan kebaikan untuk dirinya dan untuk sesama. Gitu, Bapak. Makanya gini Pak Ustadz, jadi Pak Haji ke Dinar ini, jadi Bapak mengkhawatirkan. Kenapa? Betul. Jadi Dinar itu udah ada yang mendampingi, gitu ya. Namanya kan wanita, gimana perjalanannya Dinar. Maka Bapak kan sampai tepika Bapak tuh meneteskan air mata. Kenapa itu? Anak Bapak gitunya. Moga-moga mudah-mudahan anak Bapak menjadi anak yang saleh. Amin. Jadi pengennya Bapak teh itu pengen itu Dinar teh pengen Bapak teh punya menantu teh gitu yang saleh gitu, yang kayak ustad gitu. Apalagi beliau ini Mbak Dinar ini juga lulusan pesantren ya Pak. Iya. Dulunya pesantren itu sekolah sambil pesantren. Kadang-kadang kabur dari pesantren. Kabur dari pesantren. Kenapa? Dia itu HP-nya dirampas sama itunya, sama pengasuhnya gitu. Ya, dinya melepas dari itu. Tapi Bapak enggak itunya, enggak. Kalau misalkan bahasa Sunda mah enggak kapok, langsung Dina dimasukin lagi ke pesantren. Gitu. Bapak sudah benar. Bapak sudah benar sikapnya. Karena sebagai orang tua punya tanggung jawab, satu, memberikan nafkah lahir, ya, memberikan makan, sandang, pakaian dan sebagainya. Dua, memberikan pendidikan kepada anak. Bapak sudah menyekolahkan dengan benar. Yang ketiga, Bapak juga nanti harus bertanggung jawab untuk kehidupan keagamaan anaknya. Bapak sudah melakukan itu, memberikan peringatan, memberikan arahan. Bapak sudah melakukan semuanya itu. Jadi Bapak sudah benar, Pak. Ya. Kalau sudah melakukan semuanya itu, tetapi Allah berkehendak lain. Buktinya apa? Mbak Dinar hatinya masih cenderung ke saya. Jadi ini bagian dari proses kehidupan. Tidak semua perjalanan hidup manusia itu berjalan normal dan berjalan lurus-lurus saja. Betul. Gitu.
beberapa sahabat juga pernah mengalami masa kelam ketika sebelumnya. Sayyidina Umar pernah ketika jahiliyah juga mengalami fase seperti itu. Sunan Kalijogo juga pernah menjadi perampok yang pembegal, yang jalan hidupnya tidak semulus seperti itu. Tapi begini Mbak Dinar ya, bahwa itu harus dipahami sebagai proses pencarian. Jadi bahkan Nabi Ibrahim pun ketika keluar dari gua dalam proses pencariannya, melihat matahari dianggap sebagai Tuhan, melihat bulan dianggap sebagai Tuhan, melihat bintang juga dianggap sebagai Tuhan. Ini bagian proses pencarian. Mbak Dinar juga mengalami fase itu, Bapak. Mungkin butuh proses ya Pak Ustadz iya, ya. itu proses dalam sebuah pencarian dan jalan hidup itu tidak semulus, tidak selinier. Kalau ini kita pahami, maka kita akan bisa menerima kenyataan ini secara ikhlas dan legowo. Ada seorang kiai yang mengatakan, ya Gus Miftah itu pernah mengatakan bahwa orang baik punya masa lalu. Artinya dia punya masa lalu entah kelam, entah jahat, entah apa. Tapi orang jahat punya masa depan. Dia memiliki masa depan untuk berubah, untuk kemudian bertaubat, untuk kemudian berbuat baik. Jadi tidak usah berputus asa terhadap kenyataan hidup yang dialami. Nah, jadi Bapak sudah menjalankan kewajiban yang benar. Sekarang tinggal mendoakan supaya si Dinar berada di jalan yang baik. Karena kalau enggak nanti juga kasihan si Dinar. Dia juga akan mengalami konflik batin yang terus-menerus karena tidak mendapat restu dari Bapak ya. Ada apa, tidak ingin mengecewakan orang tua. Nah, disinilah perlunya kearifan dan saling memahami. Gitu, Mbak. Makanya tiap Dinar kalau lagi show di luar kota atau di luar negeri, Bapak selalu nelpon, jangan lupa sholat 5 waktu kayak gitu, selalu kayak gitu kayak Angel sama kalau bisa ngaji ya ngaji kayak gitu, selalu kayak Alhamdulillah Bapaknya masih mengingatkan ya Pak Asep ya gitu. Selalu kayak Angel. Nah, itu menjadi suatu tren yang baik kalau Mbak Dinar ya sebagai profesi disc jockey, DJ, punya karir yang bagus, punya prestasi yang baik, tapi tetap menjaga sebagai seorang muslimah, yaitu untuk tetap sholat, tetap ngaji. Justru orang akan salut nih. Jangan dikira bahwa orang Islam itu tidak ada yang punya prestasi dan profesi yang hebat seperti ini. Tapi apakah dengan walaupun tetap Dinar menjaga itu, kan di dunia malam nih Ustaz ya, di dunia malam tentu saja kan tampak packagingnya saja sudah bertolak belakang dengan gaya kita sebagai seorang muslim ya. Nah itu untuk ininya bagaimana? Ya sekarang kita kembali kepada niatnya Mbak Dinar apa? Karena ada suatu yang dikatakan bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wala siyabikum walakinnallaha yanzuru ma fi qulubikum. Allah tidak melihat bentuk potongan. Allah tidak melihat pakaian dan wujudmu, tapi Allah melihat apa yang ada di dalam hati. Kalau Mbak Dinar di situ berniat untuk menunjukkan kebaikan, menjaga akhlak dan moral di tempat yang seperti itu bisa konsisten. Menjadi tantangan juga ya di situ ya. Maka ini menjadi suatu hal kebaikan yang bisa ditanam di mana saja. Insya Allah. Mbak Dinar ini melepaskan hijabnya ini memang karena belum siap, apa memang karena dasar tuntutan profesinya Mbak Dinar gitu? Dinar kan maksud itu buat pakai hijab masih belajar ilmu agama juga. Nah karena profesi Dinar melepas hijab enggak juga, tapi Dinar masih kayak karena kebelumsiapan hati dan Dinar masih belajar, insya Allah mungkin ke depannya Pak Ustadz. Ya. Dinar pengennya secepatnya, cuman kita proses lah kayak gitu kayak Ini kan kalau Dinar ini kan belum menikah ya, artinya Dinar ini masih tanggung jawab penuh dari orang tuanya ya, kepala Pak Asep gitu ya. Nah ini cara pandangannya bagaimana nih Ustadz? Ya, makanya ini saya tadi nyampaikan ke Bapak bahwa Bapak punya otoritas penuh terhadap Dinar ya sebagai anak gadisnya. Itu seandainya Bapak mau memaksa, mau melarang atau dalam tanda petik dipingit sekalipun itu hak Bapak. Tapi kan ini kita berpikir soal maslahah dan mandorot. Ya kan Pak? Kalau itu ternyata hak itu dilakukan ternyata justru membawa maslahat karena ternyata terbukti anaknya punya suara hati yang lain, daripada dibegitukan kan mendingan diarahkan saja. Dibimbing, diarahkan sesuai dengan kecenderungan dan profesinya yang bisa membawa kebaikan. Karena berdakwah itu medannya di mana saja.
Berdakwah itu situasinya di mana saja. Nah, maka Bapak punya tanggung jawab. Oke, kamu berprofesi tempat itu karena saya nggak bisa mencegah, saya nggak bisa melarang, itu udah suara hatimu. Saya pahami ini sudah menjadi takdirnya Allah, anak saya ada di situ. Maka saya tinggal pertama mohon kepada Allah, anak saya dilindungi, anak saya dijaga ya Allah, mudah-mudahan tidak terpengaruh oleh suasana. Yang kedua, nanti Bapak tetap berikhtiar ya, memahami supaya komunikasi yang baik dengan Mbak Dina, supaya Mbak Dina juga punya kekuatan batin untuk berada di tempat itu, tetap berpegang kepada nilai-nilai syariah, tetap berpegang pada tujuan dakwah demi mewujudkan kemaslahatan. Kira-kira seperti itu ya, Ya, dan gini Pak Ustadz, itu katanya gitu, itu ada orang bercerita gitu, itu Dinar teh cenah mau apa itu, kayaknya pacarannya sama orang apa, orang bule. Makanya bapak teh gitu neng gitu ya, makanya bapak teh nggak izin. Kenapa? Jadi kan kalau orang boleh kan biasanya bukan Islam ya, ya bukan Muslim. Tapi misalkan kalau Dinar mau ke orang bule, kalau misalkan jadi Muslim, oke, Bapak. Kalau misalkan ayeuna Dinar misalkan ikut sama agama dia, nggak boleh. Iya. Kenapa? Pasti. Pak Ustadz maaf ya. Iya. Pak Haji ini ditulis di sini bukan ke itu, ya. Dauhan Allah, ya. Katanya dari kitab Al-Quran. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bidzikrihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu bi ayatina ay muslihina wa kanu muslimin. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Betul? Nah, gini, wahai beliau-beliau yang imannya itu yang mukhlis, yang ikhlas, yang betul. Wa antum tul wa kanu, dan kebuktiannya dia jadi Islam, muslimnya iman dan muslim tapi iman. Kebanyakan muslim tapi tidak beriman. Kenapa? Menganiaya anaknya, menganiaya itu yang lain gitunya, seperti tetangga, seperti iri dengki itu ya. Itu Islam tapi tidak iman, tidak beriman, tidak kuat imannya. Makanya Bapak minta Islamnya anu muslim, anu imannya kuat, mukhlis. Nah, maka itu udhulul jannata, maka pasti semua bidom dimasukin ke surga. Amin. Kenapa? Antum semua, beliau-beliau, aina semua mereka, wa azwajukum, dan suaminya istri masuk ke surga. Tuh barun surganya gitu, surga yang paling bagus itu. Katanya gitu ya. Ya bajikannya bagus itu ya. Nah, kalau misalkan Bapak kurang kuat atau tapi kurang itu apa terjemahan kurang itu, Bapak tidak lancar bahasa Jakartanya gitu. Ya sudah banget Bapak. Ya, Mohon Tiasa. Sebenarnya kalau kita dengar cerita Pak Asep ini, saya sedikit terharu ya, terharu sekali gitu, karena bagaimanapun Pak Asep ini pengen mendidik anaknya dengan baik gitu. Karena saya juga tersentuh, memang niat besarnya Pak Asep ini pengen sekali si Dinar ini menjadi wanita yang seutuhnya, yang soleha, sampai ke surga gitu ya. Tapi saya juga tadi sentuh juga hati saya pada saat Pak Dinar bilang kalau si Dinar ini mempunyai pasangan bule, tapi berusaha juga untuk menyetujui seandainya mau menjadi muslim, yaitu artinya sebenarnya Pak Asep ini sudah berusaha gitu ya untuk menerima apapun yang dilakukan oleh Dinar ini, berusaha sebagai orang tua dan mendidik agamanya secara pelan-pelan agar Dinar ini sadar gitu kan. Nah, lalu apa sekarang ini yang mempengaruhi Pak Asep sampai Pak Asep benar-benar bisa kembali baik dengan Dinar, bisa menerima semuanya? Itu kenapa Pak Asep? Gini ya, maksudnya Bapak itu, jadi Dinar mau punya anak yang solehah, satu ya, yang terutama yang punya berprestasi betul-betul di Islamnya. Terus bisa misalkan dia punya misalkan suami orang barat, orang barat tahu usaha apa ya Pak Ustadz. Yang penting bisa masuk Islam. Kenapa? Kan ada itu dari Syekh Jubat mendikakan ini. Nah, katanya gini,
li ana marji'a kafirin jahim, li ana marji'a muslimin jinan. Pembalikan jamaah Islam ke surga, pembalikan jamaah kafir ke neraka. Nah itu Bapak teh, yang paling teh itu neng gitu. Jadi keterangannya gitu. Jadi Bapak udah apa tuh, udah tahu bahkan gitu. Tapi mohon maaf Pak Ustadz ya, gitu. Jadi mohon Dinar anak Bapak yang tersayang ini mudah-mudahan dia mendapatkan gitu, boleh bule tapi bisa dimuslimkan, gitu aja. Ya luar biasa nih Pak Asep ini sudah baca kitab Zubat juga itu. Kitab Zubat itu termasuk kitab yang tua gitu ya, kitab yang tergolong tinggi, kitab Zubat itu. Jadi semuanya sudah kita bisa paham dan sudah bisa kita maklumi. Dinar juga sudah mengerti harapan ayah. Jadi kalau ayah mengekang Dinar dalam tanda kutip, ayah kemudian melarang, itu sebetulnya tujuannya untuk kebaikan Dinar sendiri. Karena orang tua juga punya harapan, orang tua punya keinginan. Tapi Bapak juga harus ingat bahwa anak ini amanah. Maka Bapak harus menunjukkan, sudah menunaikan amanat ini dengan baik, gitu ya. Tapi di luar amanah ini Allah juga punya garis takdirnya sendiri. Anak punya garis takdirnya sendiri. Anak Nabi Nuh punya garis takdirnya sendiri, ya kan? Istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut punya takdirnya sendiri. Sebagaimanapun kita berusaha, sebagaimanapun kita membentengi, Allah punya takdirnya sendiri, ya. Maka supaya ini takdir diarahkan ke jalan yang baik, karena takdir itu bisa dirubah dengan doa bagian. Maka kita doakan anak-anak kita, Mbak Dinar, dengan doa yang baik, sehingga tetap berjalan. Bagaimanapun apa yang dilakukan Mbak Dinar ini bagian dari proses kehidupan, pada ujungnya husnul khotimah bermanfaat. Itu yang kita inginkan. Mbak Dinar juga ingat, profesi DJ, profesi seniman itu kan ada timingnya. Mbak Dinar harus berpikir panjang, ya, pasca ini, setelah ini. Maka selagi berprofesi ini boleh saja, asal ini digunakan untuk kebaikan, tetap berjalan di syariat, tetap berjalan di kebaikan, gitu ya. Kalau Dinar sendiri maunya jodohnya seperti apa? Karena kan semua orang pasti menginginkan yang soleh, yang baik, seperti doa orang tua gitu kan. Nah, Dinar bagaimana nih? Menginginkan apa yang diinginkan orang tua atau masih melawan orang tua? Enggak sih, kalau Dinar kan maksud itu kalau yang diizinkan sama Bapak, Dinar oke. Kalau sekarang kan memang banyak, ada beberapa cowok memang sih, karena Dinar DJ banyak yang deketnya tuh orang luar. Karena kan Dinar udah tur Asia, Pak Ustadz. Jadi, tapi Dinar juga kemarin kan sempat punya kayak prestasi di Asia. Terus Dinar kayak turnya itu lebih ke negara muslim, ke Qatar, Bahrain, terus ke Dubai. Kemarin sempat, tapi yang deketin dia tuh memang ada dari bule-bule Eropa kayak gitu. Cuman deket aja Pak Ustadz. Kalau sampai pacaran sih belum, karena kan memang Bapak pengennya itu dari muslim kayak gitu, orang muslim. Jadi Dinar juga pilih-pilih, nggak sembarangan gitu. Jadi gini karena Pak, mau kecewain Bapak supaya anak Bapak Mbak Dinar ini juga bisa mendapat jodoh yang muslim, yang baik, yang soleh. Kita doakan ya Pak ya. Amin. Baca setiap selesai sholat itu baca Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Sehingga ini doa untuk anak Bapak, untuk keluarga Bapak mendapat jodoh yang baik, yang bisa menjadi imam bagi keluarga. Jadi itu Pak. Karena memang soal jodoh, rezeki, mati itu memang sudah prerogatif Allah. Tapi kita boleh minta, maka mintanya melalui doa. Maka Bapak mendoakan Mbak Dinar, ya, didoakan mudah-mudahan dapat jodoh yang baik, jodoh yang bertanggung jawab, yang bisa menjadi imam dunia akhirat, sehingga bisa masuk surga bareng-bareng, suami, istri, dan keluarga itu tadi. Jadi saya kira itu terpenting. Dinar kan dari tadi cerita ya, Dinar kan sudah mengecewakan bapaknya nih. Kita ambil kesimpulan ya, dengan melawan bahwa dengan tetap berprofesi sebagai DJ gitu ya. Dinar punya nggak dari hati paling dalam merasa bersalah kepada Pak Asep, kepada orang tuanya gitu? Pernah nggak itu merenung, oh saya ini bersalah gitu? Karena kan Dinar sampai saat ini masih sebagai profesi DJ kan gitu. Ada nggak rasa hati? Ya maka itu Dinar di dalam hati memang dia ngerasa bersalah banget ya Kak Angel, karena dulu tuh Dinar nakal banget kayak ngelawan orang tua. Pokoknya aku pengen jadi DJ aja dulu tuh. Nah kan dulu Dinar tuh dengan
dengan tampil awal tuh kayak dengan image seksi dan yang lainnya. Terus dia tuh lama-kelamaan kayak belajar, oh DJ itu harus berprestasi, apalagi kita sampai tur keluar mewakili Indonesia, itu harus berprestasi. Dia tuh belajar kayak belajar bikin musik, produce musik. Nah, tiba-tiba dia meninggalkan image seksinya, jadi full aja, prosesnya lebih ke situ sekarang. Nah, itu tuh salah satu pertanggungjawaban Dinar kepada orang tua. Dinar tuh nggak mau dicap sebagai image DJ seksi lagi. Dinar tuh pengen yang DJ tapi berprestasi, karena Seperti kan yang dikatakan Ustadz tadi ya, gitu ya. karena kalau udah keluar itu ya, itu seksi udah nggak boleh. Jadi mereka itu pengennya tuh DJ yang berprestasi. Dari situ Dinar, ini tanggung jawab Dinar ke orang tua. Dinar mengubah image citra Dinar menjadi DJ dari seksi, pengen jadi DJ berprestasi. Itu salah satu tanggung jawab Dinar, karena kan dulu pernah ngecewain. Nah sekarang tuh dia tuh kayak kerja keras, karena nggak gampang Kak Angel. Jadi Dinar tuh kerja keras, gimana caranya aku tuh harus menjadi DJ tapi berprestasi kayak gitu. Dinar punya keinginan nggak untuk berhenti menjadi seorang profesi DJ gitu? Atau punya planning, malah pengennya punya target kapan berhenti atau masih pengen meneruskan gitu? Kalau sekarang buat berhenti sebagai DJ, Dinar belum kepikiran Kak Angel. Karena kan sekarang Dinar memang lagi tour, lagi banyak juga, dan penghasilan terbesar Dinar sekarang sementara ini dari DJ. Jadi Dinar masih mengembangkan karir di DJ, dan insya Allah itu halal ya Kak. Bapak doain kayak gitu, uangnya halal yang teteh dapat, dan bisa bikin apa ya, Bapak sama Mama juga bikin yang mudah-mudahan bisa apa tuh sodakoh amal jariah ke masjid, ke madrasah, tuh, bantu gitu, orang banyak ya, banget, supaya bisa gitu aja. Kenapa? Kan itu harusnya itu uangnya harus dimanfaatin ya, dimanfaatin itu untuk masa depan atau tapi masa dunia akhirat kan ya. Betul. Dunianya bagus, di akhiratnya. Jadi sebenarnya di sini kalau menurut saya Pak Ustadz ya, mungkin Dinar juga harus pelan-pelan mengikuti keinginan orang tuanya, karena bagaimanapun orang tuanya Dinar ini menginginkan jalan yang baik untuk Dinar sendiri gitu. Tapi juga kita tidak bisa menyalahkan bahwa Dinar sendiri masih punya keinginan yang harus diekspresikan. Nah, mungkin tadi sarannya Pak Ustadz adalah yang profesi tersebut yang mungkin menjadi cibiran orang, pandang orang tidak baik, Dinar akan membungkusnya dengan pandangan yang lebih baik lagi. Sama saja itu seperti di Dinar mensiarkan lebih baik lagi. Kalau musik itu tidak semuanya haram dengan pembawaan Dinar yang dididik oleh orang tua gitu kan. Kan ada juga orang bermusik dengan berdakwah apa kan bisa menyampaikan seperti itu ya Pak Ustadz ya. Jadi sarana dakwah itu bisa macam-macam ya. Para wali dulu pakai gamelan, para wali dulu pakai tembang, para wali dulu pakai wayang. Karena pada saat itu kesenian yang paling efektif untuk menyampaikan pesan agama itu wayang, gamelan, tembang. Nah kalau sekarang ini yang paling efektif itu DJ, musik, dan lain sebagainya, kenapa itu tidak kita pakai? Ini hanya sebagai wasilah, sebagai manhaj litarbiyatil islamiyah wa dakwatil islamiyah. Kalau Mbak Dinar bisa menjadikan disc jockey sebagai alat untuk menunjukkan kemuliaan Islam, kehebatan Islam, ini akan menjadi sesuatu. Jadi sempat kayak Pak Ustadz misalkan Dinar itu sholat isya kan, kalau jam 8 jam 9 tuh dia sholat isya, terus kayak asistennya tuh suka insta story gitu ya di sosial media, terus kayak orang-orang tuh masa sih DJ ini ya kok sholat dulu sih gitu-gitu. Itu kan kayak jadi gitu. bagus. Iya, jadi DJ juga sholat tahu, masa mereka yang maksud itu yang nonton doang nggak menjalankan sholat, jadi mereka tuh suka kayak gitu. Jadi saya juga nasibnya sama, Pak Asep. Saya ini dulu di pesantren, tapi hidup saya di musik. Saya banyak nemeni teman-teman rocker, teman-teman rap, teman-teman yang musik-musik itu yang dulunya uraan macam-macam. Tapi akhirnya saya tradisikan sebelum main musik mereka sholawatan dulu, istighosahan dulu. Dan akhirnya mereka ngikut, mereka nurut. Nah ini kan berarti musik bisa menjadi yang dulunya alatul malahi wa alatul ma'asyi, bisa menjadi alatul ibadah wa alatul tarbiyah lil islamiyah. Nah, jadi saya berharap Dinar juga melakukan itu, sehingga anak bapak betul-betul bisa menjadi dengan karunia yang diberikan oleh Allah kepada Mbak Dinar, yaitu memiliki talenta di bidang musik, di bidang disc jockey, ini menjadi alat
untuk kebaikan, alat untuk menebarkan Islam dimanapun berada. Nah ini komprominya seperti ini Pak. Jadi Bapak harus meyakini bahwa bakat yang dimiliki anak Bapak itu adalah karunia Allah yang harus digunakan dengan baik. Nah, Dinar sendiri apa yang mau disampaikan ke ayahnya sendiri? Kan pasti Dinar sudah mengecewakan ayah ya. Nah, di acara tawakal ini kita berikan kesempatan apa yang Dinar mau sampaikan ke ayah? Bapak, semoga Teteh ke depan karirnya lebih bagus, lebih baik lagi karena Teteh minta doa dari Bapak. Amin, Dan amin. minta izin buat Iya. Bapak, semoga apa yang ngizinin Teteh sekarang main DJ, soalnya kan dulu nggak boleh, kalau sekarang kan Teteh udah ngebuktiin sama prestasi Teteh bisa tur Asia juga, itu kan berkat doa Bapak. Jadi Pak Ustadz setelah diizinin sama Bapak itu Dinar dapat link bisa tur Asia kayak gitu. Kita juga mohon maaf karena dulu Ya mungkin Bapak, dengan maaf itu. maafin Teteh, jadi Iya. dulu sempat ngecewain Bapak, ngecewain Mama, pergi dari rumah, terus Teteh milih jalan Teteh sendiri di dunia, ya di dunia selebriti, di dunia DJ, maafin Teteh kok. Nggak apa-apa ya. Yang penting ya Pak Ustadz ya, mudah-mudahan husnul khotimah ya. Amin. Husnul khotimah. Dari cerita Pak Asep dan juga Dinar sendiri gitu ya, ini apa pengalaman yang harus kita sikapi gitu Pak? Ya, pertama bahwa orang tua memang bertanggung jawab Ya. untuk membina, mengarahkan, mendidik anaknya dengan pendidikan agama. Karena itu tabungan orang tua dunia akhirat. Ya. Tetapi cara mendidik anak ini pada titik tertentu harus ada kompromi. Betul. Karena kalau dipaksakan nanti justru membuat tidak baik. Yang penting Bapak sudah bertanggung jawab dan tanggung jawab itu jelas dilaksanakan. Selebihnya serahkan kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan anak kita ini tetap dengan pilihannya itu tetap berada di jalan yang benar dan baik. Amin. Amin ya Allah. Kira-kira seperti itu, Mbak Dina. Sebab kalau nanti dipaksain malah rugi dua-duanya. Gitu. Padahal kalau diarahin bisa menjadi baik kedua-duanya. Insya Allah. Insya Allah ya. Terima kasih Pak Ustadz Dasro, hikmah yang kita ambil pada pagi hari ini ya, dan juga Mbak Dinar. Terima kasih sudah berbagi cerita kepada pemirsa Antv dan juga Tawakal. Terima kasih juga Pak Asep. Ya. Ya pemirsa, semoga apa yang dialami Dinar bisa menjadi pembelajaran untuk semua orang. Akhir kata, saya Angel Elga, mohon pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz itu Selawatannya? selawatan dulu ya. Ya, boleh. Nggak apa-apa. Boleh. Pak, boleh silakan Pak. Sholatullah, salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri